Gus, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan merakit sebuah komputer. Maka dari itu, perkenalkan, nama saya Deden Supriyadi sebagai narator. Dan perkenalkan, nama saya Adi Ferdianto sebagai toolman. Dan saya Septian sebagai teknisi. dan saya Sinopiki sebagai teknisi. Dan saya Dian Arianto sebagai kameramen. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai merakit komputer. Oke, untuk memulai merakit komputer, kita harus mengidentifikasi barang-barang apakah itu benar barang itu atau masih layak dipakai. Sebelum itu, Adi Ferdianto tolong ambilkan kabel atak. Dan kabel ini masih layak dipakai, tidak ada sobekan dan tidak ada kerusakan dalam kaki-kakinya. Oke, ini bagus, simpan. Yang kedua, kabel SATA. Dan kabelnya juga masih bisa dipakai. Ini tidak ada kerusakan, masih bisa layak dipakai, simpan. Tolong RAM. Dan RAM pun tidak ada kerusakan dalam barangnya, masih untuk layak dipakai. Oke. Masih bagus. Dan ketika itu ambilkan harddisk. Nah, untuk pemakaian harddisk, kalau kita merakit komputer, yang ini nggak boleh tersentuh oleh tangan karena itu akan menimbulkan keeroran dalam harddisk. Dan maka itu kita harus berhati-hati untuk menggunakan harddisk. Dan harddisknya masih bisa layak dipakai, kakinya masih tidak ada kecopot, tidak ada patah sedikit pun. Oke, masih layak dipakai. Oke. Dan tolong ambilkan PGA. Nah. Dan PGA ini juga masih tidak ada kerusakan, masih dipakai. Oke, barangnya juga bagus. Dan kaki-kakinya juga tidak ada kerusakan, masih layak dipakai. Oke. Mau ambilkan power supply. Power supply, kita harus mengidentifikasi kabelnya apakah masih patah atau enggak. Dan ternyata kabelnya masih bagus untuk dipakai. Oke, simpan. Dan tolong dipidi. Dan dipidi juga kita lihat kaki-kakinya tidak ada yang patah. Masih layak untuk dipakai, tidak ada kerusakan. Oke, bisa disimpan. Sekarang speaker juga tidak ada, ya masih bisa dipakai, tidak ada yang patah kabelnya, masih bisa disimpan. Terakhir, motherboard. Kita harus mengecek apakah slot-slotnya ada yang patah atau enggak. Bisa dilihat, tidak ada kerusakan di sini. Oke, masih bisa dipakai. Dan awas, ini supaya kita tidak ini, kita harus kasih bawahan biar tidak patah-patah. Kita tolong kasihkan buku untuk mengajarnya ya. Ini dan selesai untuk mengidentifikasi barang. Adalah kita memasang kembali pada casing. Awas, ini di sini. Kali ini kita akan memasang sebuah harddisk. Tolong Adi Ferdianto, ambilkan saya harddisk. Dalam pemasangan kali ini, kita tidak boleh menyentuh daerah ini karena akan menimbulkan keeloran dalam harddisk. Yang kali ini kita menggunakan harddisk Seagate ya, 320 GB. Dan produk dari Thailand. Oke, bisa dipasang. Tolong teknisi. Kalau memasangkan baut
kita harus bertegak lurus ke arah baut tersebut. Hati-hati, jangan sampai jatuh. Biar tidak menemukan serek, kita harus benar-benar memasangkan baut. Oke, kameramen bisa lebih didekatkan. Oke, ini sudah cukup kuat. Sekarang kita memasangkan DVD. Tolong Adi Ferdianto ambilkan DVD. Nah, kali ini kita menggunakan spesifikasinya dari LG Super Multi DVD Reverter, dan ini dari Korea. Oke, bisa dipakai, dipasang oleh teknisi. Oke, berulang kali saya katakan, pemasangan baut harus bertegak lurus kepada arah baut supaya tidak menimbulkan slack. Oke, sudah kencang. Satu lagi. Oke, sudah cukup kuat. Kita sekarang memasang power supply. Tolong ambilkan. Di sini kita memakai dari Advance, modelnya ATX 450 watts, switching power supply. Dan ini dari Made in China. Oke, makanya kita pasang. Tolong diputar balik. Kita bereskan dulu kabel-kabelnya. Pak teknisi bisa dilihatkan kamera. Oke. Atau bisa diputar balik kalau susah, teknisi? Enggak, terlalu susah. Oke, udah kuat? Atau masih belum dipasang? Satu lagi. Yang ini ya, belum. Kita pasang satu lagi. Oke, udah cukup keras ini. Oke, sekarang kita pasang motherboard. Tolong ambilkan. Awas. Nah, di sini mereknya Asus, yang dilihat VSKVL AMSE ya, itu adalah spesifikasi dari motherboard. Dan di sini spesifikasinya ini soket PCI X16 dan ini PCI 8. Ini PCI sama 16 kayak seperti ini, dan ini USB
Ini soket IDE 2 SATA. Oke, ini 2 soket DIMM. Bisa dilihat, ini adalah soket untuk power supply XPWR, dan ini audio, ini satu Ethernet atau LAN, dan 4 USB, 1 VGA, dan ini serial, dan ini 2 VS mouse dan keyboard. Oke. Pertama kita pasang dulu RAM. Tolong ambilkan yang itu dulu. Tolong dipegang dulu motherboardnya. Dan ini kita memakai PC Pro 1 GB DDR2. Oke, itu dia spesifikasi dari RAM, dan yang ini tidak kelihatan, dan ini memakai sebuah pengaman untuk RAM. Oke, kali ini kita akan memasang RAM. Oke, tolong teknisi dipasangkan RAM-nya. Dan kedua ujung itunya dikunci ya. Oke, yang satunya lagi. Oke. Yang satunya lagi. Oke, tolong dipasang. Udah beres, kita tempelkan motherboardnya ke dalam PC. Tolong. Sebelum itu kita boleh memasang speaker terlebih dahulu. Oke, tolong dipasang. Belah ya, di sebelah sini. Oke, tentunya. Oke, kita untuk memudahkan VGA ntar ke belakangan ya dipasangnya. Oke, tolong dipasangkan dulu. Dan di sini kami memakai bawahan untuk melindungi dari sebuah kaki-kaki dari motherboard agar tidak patah. Oke, bisa dipasang. Dan kita kalau memasang ini kita awas, kita terlihat ininya. Paskan sebelah sini. Harus tepat pada posisinya. Oke, tolong Adi Pradianto ambilkan saya baut motherboard. Oke, kali ini kita pasang baut motherboard. Oke, tinggal pasang. Oke, sudah kencang ternyata. Dan 6 baut. Oke, sudah terlalu kencang. Kita pasang PGA sekarang. Ini PGA-nya merek Asus ya. Asus, bisa dilihat Asus, dari Asus ininya. Oke, bisa dipasang.
ya, ini dia pada slot yang ini ya. Hati dalam pemasangannya. Oke, kita pasang pada slot ya. Oke, masuk, sudah masuk. Ini sekarang kita pasang kabel-kabelnya satu persatu. Oke, tolong ambilkan kabel ATA. Nah, di sini ATA-nya mereknya sama juga, Asus. Saya lihat Asus. Oke, Asus pada konektor ini ya, pada DPD. Oke, pasang. Awas. Penguncinya kita goyang-goyang ya kalau terlalu keras. Oke, udah masuk. Kita masukkan lagi ini ke pengunci ini. Kita lihat ya. Kita paskan dulu slotnya. Oke, ya digoyang-goyang. Oke, cukup rapat. Sekarang kita rapihkan dulu sebentar. Ini jangan ini terlalu ini ya. Kita pasang kabel ATA. Oke, ini kabel ATA ke harddisk ya. Paskan dulu. Oke. Ada pengunci L di sini, kita lihat ya, begitu cara masangnya. Oke, ini SATA belah sini. Awas tangannya, kita perlihatkan pada kamera. Oke, sudah terpasang. Sekarang tinggal masukkan kabel power supply kepada konektor yang utama. Ini di sini kabel yang besar. Hati-hati ya. Baik, kita pasang. Tolong pasangkan teknisi. Kita awas. Kita lihat ujungnya. Nah, kalau begini kita berarti salah ya. Kita balikkan lagi. Oke, udah masuk, udah keras. Tinggal ke konektor DPD dan harddisk. Ambilkan ya, ini untuk DPD dulu. Untuk DPD tolong dipasangkan. Oke, kita pasang kabelnya. Sekarang ini ke ya DPD. Awas, hati-hati digoyang-goyang dulu. Oke, ini udah nih. Dan ini untuk harddisk kita pasang. Bisa kelihatan. Oke, semua sudah lengkap. Tinggal ini heatsink ya. Ini konektornya untuk heatsink ya, sebelah sini. Kita lihat konektornya. Aduh. Dan satu lagi ini heatsinknya agak ini ke sini. Coba pasang. Oke, udah. Oke, semuanya sudah terpasang. Tinggal kita ternyata USB dulu. USB terus audio ya. Audio kita pasang. Audio ya di sini. Aduh, pasnya ya. Vaksin padu baswe semut ya. Oke, sudah. Oke.
kita pasang front panel. Untuk tombol reset. Masang ke front panel, kita lihat di sini. Semua akan terpasang, kita pasang kabel kita kabel ininya ya, kabel dayanya, power di sini, power. Oke, silakan pasang, colokan. Pas kita inikan dulu, kita jadikan dulu. Pas lamun. Sekarang kita colokan kabel powernya. Oke, sudah ini. Oke, kita udah dinyalakan. Oke, lihat lagi. Dan kita tunggu beberapa detik. Oke, tunggu, kita di sini memakai Windows 7. Langsung kepada Windows di sini, tidak ke BIOS. Udah mah karena monitor deh, kabel mouse karena monitor. Oke, ternyata sudah menyala dan akhirnya kita sudah selesai untuk merakit sebuah komputer. Kali ini cukup sekian dari teknisi dari SMK 1 Talaga. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi Anda yang menonton. Dan saya, Dede Supriyadi, mengucapkan terima kasih buat Anda. Oke. Saya Kevin Dana Brian Sesongko. Saya Adi Ferdianto. Saya Sinur Fikri. Oke, wassalamualaikum.